Untuk mengawali, yang pertama kali saya bersyukur dan berterima kasih saya sampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama, terutama spesifik kepada PCNU Kabupaten Tangerang. Karena beberapa waktu yang lalu pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang telah mengedarkan instruksi kepada lembaga bantuan hukumnya untuk memitigasi masalah yang ada di PSN PIK 2. Dan memang keresahan-keresahan itu sudah terjadi, dan ini menjadi catatan kita bersama bahwa masalah yang ditimbulkan dari PSN PIK 2 ini bukan hoax ya, tetapi memang faktual. Dan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama PCNU dan kita semua hari ini sebenarnya sedang menteladani sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni melakukan aktivitas apa yang disebut dengan tabani masolih umat. Yakni kita sedang mengadvokasi kemaslahatan publik, membela kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat yang hak-hak mereka terzalimi oleh entitas oligarki properti yang memang ada kaitannya dengan kebijakan penguasa. Karena dengan status PSN itulah dijadikan dalil oleh oligarki properti untuk berbuat zalim, merampas tanah rakyat. Jadi sunnah Rasul itu tidak sekedar sholat sunnah 2 rakaat, puasa Senin Kamis dan seterusnya, justru memperhatikan masalah umat, mengadvokasi persoalan publik. Ini adalah bagian teladan yang dilakukan Nabi yang disebut dalam kaidah agama tabani masolih umat. Dan kita tahu di dalam Islam, laut, pantai, sungai-sungai itu masuk kategori al-milkiyatul ammah, harus dikelola oleh negara sebagai wakil rakyat dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Tidak boleh diambil alih oleh properti atau swasta, baik swasta mengambil langsung atau mendapatkan izin dari negara. Karena apa? Karena itu sama saja merampas hak publik, dan ini sudah terjadi. Akses sungai, laut, pantai dan yang lainnya itu terhambat, ya dirintangi jalan, irigasi dan sebagainya terhambat, kemaslahatan publik terhambat karena barang-barang atau harta yang masuk al-milkiyatul ammah tadi, fasilitas publik tadi, hari ini dikuasai oleh oligarki properti yang dikelola oleh grupnya, propertinya milik Agung Sedayu Group, yakni Aguan. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri ATR Bapak Nusron Wahid, karena pada akhirnya persoalan ini tidak saja ditabani atau diadopsi oleh elemen civil society. Ternyata hari ini negara juga sudah turun dan memberikan statement bahwa PSN yang diberikan kepada PIK 2 itu ternyata tidak sejalan dengan RUTR, ya, Rencana Umum Tata Ruang yang sudah ditetapkan pemerintah. Berarti ini terjadi pelanggaran. Hanya pesan kami, kalau sudah terjadi pelanggaran, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak yang melanggar, bukan kemudian menyesuaikan norma aturannya agar melayani kepentingan oligarki yang telah melanggar Rencana Umum Tata Ruang ini. Dan mudah-mudahan ini juga pesan nanti akan kami sampaikan agar otoritas tertinggi di negara ini, yakni Presiden Republik Indonesia, Saudara Prabowo Subianto, mengambil alih persoalan ini. Karena persoalan ini kalau diambil alih negara, sebenarnya tidak perlu lagi kita capek-capek melakukan gugatan, begitu. Kemudian yang ketiga, kami ingin sampaikan konstruksi gugatan. Pihak-pihak yang kami gugat itu ada 8. Yang pertama adalah otoritas yang memiliki saham di PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI. Karena di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, kepemilikan saham itu bisa masuk ikut bertanggung jawab secara pribadi kalau terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Karena itu kami memang menggugat 2 pribadi yang terkait PT PANI ini, karena keduanya punya andil atau saham yang memiliki saham dari PT PANI. Yang pertama adalah Saudara Sugianto Kusuma alias Aguan. Yang kedua adalah Saudara Antoni Salim. Ya, 2 entitas ini kami gugat karena keduanya memiliki pemegang saham 89,2% atau mayoritas dari PT PANI. Jadi melalui Agung Sedayu Group dan Salim Group, keduanya
punya PT patungan namanya PT Multi Arta Pratama yang menguasai 13.939.040 35 lembar saham per 31 Desember 2023. Jadi itu alasan kenapa kami menarik pihak pribadi, yakni Saudara Sugianto Kusuma dan Saudara Antoni Salim dalam persoalan ini. Yang kedua, ada PT yang ketiga ya, tergugat ketiga adalah Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI, karena dia yang mengembangkan kawasan PIK 2 ini, yang tentu saja secara tanggung jawab badan hukum harus dipersoalkan dan kita tarik sebagai pihak tergugat. Kemudian yang keempat adalah PT Kukuh Mandiri Lestari. PT ini kami tarik karena PT Kukuh ini di lapangan sebagai pihak yang melakukan pembebasan lahan untuk kebutuhan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Kemudian kelima, kami tarik juga Saudara Joko Widodo. Kenapa kami tarik pribadinya bukan entitas jabatan sebagai presiden? Pertama, karena Joko Widodo sekarang sudah bukan presiden. Kedua, kebijakan PSN itu dulu yang mengeluarkan kebijakannya adalah Saudara Joko Widodo. Dan kesalahan itu adalah kesalahan pribadi karena tidak ada perintah sesuai konstitusi bagi seorang presiden untuk mengeluarkan atau menetapkan PSN bagi proyek bisnis swasta yang tujuannya ansih untuk mencari laba. Dan ada Erlangga Hartarto, karena Erlangga inilah yang mengeluarkan surat-surat saat menjadi Menko Ekonomi yang menetapkan kawasan PSN di proyek PIK 2. Ini kami tarik juga. Selanjutnya ketujuh, Saudara Surtawijaya. Kami gugat karena Saudara Surtawijaya ini juga punya peran andil membela proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini dengan berbagai dalih yang kita sudah dengar statementnya di berbagai media. Selanjutnya juga ada Mas Kota. Nah, Mas Kota ini yang kemarin melaporkan Bung Said Didu. Kita tarik juga sebagai tergugat 8. Dan terakhir ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami gugat bukan dalam rangka untuk bisa bertanggung jawab membayar ganti kerugian, tapi kami gugat agar ketika gugatan kami ini dikabulkan dan ganti rugi yang kami tuntut itu diputuskan untuk dibayar, maka kami minta dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nilai yang kami gugat di dalam perkara ini sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah atau 616,2 triliun. Ini nilai yang setara dengan defisit APBN tahun 2025, sehingga kalau gugatan kami atas nama rakyat ini dikabulkan, maka rakyat akan ringan. APBN kita tidak perlu meningkatkan pendapatan melalui pajak jadi 12% PPN atau menambah hutang, tapi cukup dibayar dengan menghukum entitas oligarki properti yang telah melakukan perampasan tanah rakyat ini.